apakah susu menyehatkan? Mengapa Dr. Neal Barnard menyarankan sebaliknya? Dalam era informasi digital, banyak diskusi kesehatan yang dilakukan secara daring, salah satunya melalui platform YouTube. Salah satu video yang menarik perhatian saya adalah video berjudul Dairy is Unhealthy. Convince Me, Dr. Neal Barnard Response on Live Q&A, YouTube. Video ini membahas tentang konsumsi produk susu dan dampaknya terhadap kesehatan, serta upaya untuk meyakinkan penonton bahwa susu mungkin tidak sehat seperti yang banyak orang percayai. Dalam video tersebut, Dr. Neal Barnard, seorang ahli gizi dan dokter, merespons tantangan seorang penonton yang mengungkapkan keraguan tentang apakah susu benar-benar tidak sehat. Dr. Barnard berusaha meyakinkan penonton bahwa ada sejumlah fakta yang mendukung pandangan bahwa susu mungkin tidak sehat seperti yang kita kira. Salah satu poin yang diungkapkan oleh Dr. Barnard adalah komposisi nutrisi dalam susu. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa susu adalah sumber kalsium yang penting untuk tulang kita. Namun, Dr. Barnard menjelaskan bahwa susu juga mengandung tingkat gula yang cukup tinggi, terutama laktosa, yang dapat menyebabkan masalah pencernaan pada sebagian orang. Selain itu, lemak dalam susu sebagian besar adalah lemak jenuh, yang dikaitkan dengan penyakit jantung, Alzheimer, dan beberapa jenis kanker. Ini adalah informasi yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Dr. Barnard juga membahas dampak konsumsi produk susu terhadap kesehatan perempuan, terutama yang terkait dengan risiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara konsumsi susu dan peningkatan risiko kanker payudara dan ovarium. Ini adalah informasi yang perlu dipertimbangkan terutama bagi wanita yang memiliki riwayat keluarga atau risiko genetik terkait dengan kanker. Selain dampak kesehatan, video ini juga membahas aspek etis dalam produksi susu. Dr. Barnard menggambarkan bagaimana proses pemisahan anak sapi dari induknya untuk memproduksi susu dapat memiliki konsekuensi emosional dan etis yang serius. Hal ini mencakup poin penting bahwa induk sapi yang sedang hamil juga menghasilkan hormon estrogen, yang akan kita konsumsi melalui produk susu. Ini adalah informasi yang membuat kita berpikir ulang tentang konsumsi susu, terutama bagi mereka yang peduli tentang etika dalam peternakan hewan. Video tersebut juga membahas alternatif susu nabati, seperti susu almond, sebagai pilihan yang lebih sehat. Dr. Barnard memberikan saran bahwa kita sebaiknya membaca label produk untuk memastikan bahwa kalsium telah ditambahkan jika kita memilih susu nabati sebagai pengganti susu hewan. Selain itu, Dr. Barnard menjelaskan perbedaan kualitas protein dalam produk susu dan protein dalam sumber nabati. Dia mencatat bahwa protein nabati juga dapat menyediakan semua asam amino yang diperlukan oleh tubuh kita, meskipun dalam berbagai jenis. Video ini memberikan wawasan yang berharga tentang konsumsi susu dan mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali pandangan kita tentang produk susu dalam diet kita. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menginformasikan masyarakat tentang pilihan makanan mereka dan dampaknya terhadap kesehatan dan etika. Dengan begitu banyak sumber informasi yang tersedia secara daring, penting bagi kita untuk melakukan riset dan pertimbangan yang mendalam sebelum membuat keputusan tentang apa yang kita konsumsi sehari-hari.